Ya sebenarnya sharing-sharing aja sih Pak soal apa namanya penanganan COVID yang waktu itu kan dari bulan 3 ya di sini ramai sampai sekarang kan itu ada apa namanya kayak di desa itu kan ada kalau di secara pemerintahan kan ada alokasi dana desa yang khusus di apa dialokasikan untuk penanganan COVID itu sendiri. Untuk apa namanya untuk duku sendiri di situ kayak gimana? Jadi untuk yang ke duku sendiri alurnya. Oh, terima kasih. Mungkin ini saya jawab seperti apa yang ditanyakan masnya ya, kaitannya dengan dana desa untuk penanganan COVID. Ini yang pertama untuk memberikan BST COVID pada warga yang dipandang itu membutuhkan kalau di kebutuhan ya kalau di Ambar Ketawang kurang lebihnya ada 250 penerima itu BST COVID yang pakai dana desa ya 250. Di samping itu ada untuk penyemprotan di wilayah desa, juga di wilayah pedukuhan. Selain di pedukuhan atau di RT RW itu juga ada penyemprotan yang swadaya masyarakat. Namun dari alokasi dana desa itu juga dianggarkan untuk penyemprotan. Kemudian untuk isolasi mandiri dalam hal ini membantu warga yang positif kena COVID dan isolasi mandiri itu ada stimulan dari kita. Kayaknya itu yang kaitannya dengan penanganan COVID. Dari itu berarti dari awal sampai sekarang itu udah langsung ya Pak? Ya, awalnya itu yang pertama di apa istilahnya dilaksanakan itu kegiatan penyemprotan kemudian santunan yaitu BST COVID kemudian itu stimulan untuk yang isolasi mandiri. Kalau kendala sendiri mungkin Pak, misalkan ada bantuan dana langsung tunai dari untuk kehidupan, apakah ada kendala Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Dan itu prosedur atau prosesnya itu dari RT mengusulkan siapa yang warganya yang patut diusulkan, kemudian kebutuhan mengusulkan ke kelurahan, kemudian melalui musyawarah desa, musyawarah tingkat desa atau tingkat kelurahan itu tahun kemarin ya 2020 itu diputuskan ada 250 kakak penerima. 250 kakak penerima ya? Di seluruh Ambar Ketawang? Ya, seluruh Ambar. Kalau di duku ini sendiri? Di duku sini 30 ya. 30. Berarti alurnya itu dari bawah ke atas gitu ya? Dari bawah ke atas diusulin untuk tadi BST ya. Dari RT ke diusulin Bapak baru RT ke kelurahan, kemudian juga mengusulkan ke desa, ke kelurahan. Sekarang penunjukannya kelurahan. ya. 30 itu berarti selama itu ini yang khusus itu kan kayak dari desa ya, dari desa itu ya, sama dari yang dana bantuannya desa. dari yang pemerintah pusat. Ini khusus yang dari dana desa. Iya. Kalau yang dari Kemensos juga ada, dari kabupaten juga ada, tapi penerimanya beda-beda. Jadi yang sudah menerima BST dari dana desa ya
sudah nggak menerima yang dari Kemensos atau dari kabupaten atau provinsi itu menerima. Bahkan yang sudah ada program PKH juga nih, Iya. sudah dari dulu ya. Kalau yang sudah menerima PKH ya nggak bisa menerima bantuan COVID. Oke, karena PKH itu kan rutin tiap bulannya sudah ada yang menerima. Berarti kalau boleh tahu kriteria untuk apa namanya penerima sendiri Pak? Dari Ya kriterianya pertama dari keluarga yang keluarga miskin atau rentan miskin atau keluarga yang dari karena adanya COVID kehilangan pekerjaan, ya, di perusahaan ada pengurangan kerja atau ada yang dirumahkan, itu sasarannya. sasaran yang untuk dari dana desa itu sendiri tadi Pak? Ya, yang dari kalau yang dari kementerian, dalam Kemensos atau juga dari kabupaten atau dari provinsi itu sudah ada datanya dan kemarin kebetulan juga di samping sudah data yang sudah ada itu juga ada usulan, kalau ada usulan bahwa masih ada yang layak untuk menerima, kemarin itu bisa diusulkan dan sudah menerima juga. Jadi selain data yang sudah dikonvensi pemerintah, waktu itu sudah ada pemerintah juga menerima usulan sekiranya ada warga yang itu layak untuk menerima. Itu diterimanya per berapa bulan atau nyampe sekarang malah yang dari dana desa? Kalau dari dana desa itu kemarin jadi ada 6 kali penerimaan, yang 3 kali itu 600, kemudian ada tambahan 300-an kali 3 bulan. Itu diterima tiap bulan itu. Tiap bulan Pak? Ya. Nyampe Sekarang belum turun, Oh. karena anggaran terutama APBDes-nya belum disahkan, belum turun yang jelas itu. Yang itu bulan Januari ini belum bisa diterima. Tapi musyawarah kelurahan atau musyawarah desa sudah dilaksanakan bahwa data penerimanya sudah ada, sudah siap. Tapi di kan musyawarah desa berarti tinggal itu. ya, Ini kan PPKM Pak ya kalau sekarang ya, kemarin diperpanjang sampai tanggal 8 Pak. 8 Februari. Februari. oh itu yang PSBB Lanjutan. lanjutan. Itu banyak juga yang terdampak Pak, kayak rumah-rumah anak tutup jam 7. Ya, jam 7. Nah, sekarang katanya jam 8. Jam 8 ya. Gubernur. Jam 8. Oke. Kalau ini di sini ada berapa kakak sih Pak di Duku? Kalau di sebelah sini ada sekitar 900-an sekian ya. 900 Pak. Oke. Di Duku ini sendiri. Iya. Banyak Pak ya. Banyak. Oke. 900 kakak. Ya. Tadi yang itu 30 kakak. Yang penerima dan Penerimanya ya 30. Itu 30 yang dari dana desa. Desa, ya. Oke. Yang dari dana desa 30 kakak. Kalau yang dari pusat punya kriteria sendiri dan itu datanya mungkin udah dihitung sama desa ya atau gimana tetap saja? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa yang dari Kementerian Sosial itu ada yang data yang sudah dimiliki pemerintah, juga ada usulan dari bawah
yang diusulkan lewat kabupaten, kemudian kabupaten mengusulkan ke pusat. Itu ada Kalau boleh tahu Pak, maksudnya keseluruhan penerima ya, entah itu yang dari sosial atau desa atau itu nyampe 50% nggak Pak? Di dusun sendiri. 50% dari semua kakak di sini. Penerima bantuan. Saya kira nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di 30% mungkin ada. Ya, 40. saya kira sekitar 20-25-an. 20-25%. Iya. Itu untuk keseluruhan Yang jelas, bantuan ya? kemarin terakhir itu dari Kemensos itu kita ada warga, ada kakak sekitar kurang lebih 127, 127. misalkan tambah yang BD dan desa itu 30, berarti 157. Kemudian yang dari kabupaten itu kira-kira berapa? Kira-kira 200-an kakak. ya sekitar 300-an, 250-an. Ya. Berarti mungkin peran apa namanya pedukuhan sendiri itu terlibat dalam semua itu Pak. Maksudnya semua yang tadi dana desa kan sudah jelas ya. Kalau yang Iya. dari sosial dan gitu kabupaten itu lewat dukun juga atau ada lain? Itu ada yang tadi saya sampaikan dari pemerintah itu sudah ada yang sudah punya datanya. Yang kemudian data itu dipakai untuk menentukan siapa saja yang dapat menerima. Kemudian juga ada atas dasar usulan dari bawah, usulan karena ini si A, si B ini layak untuk menerima, kita usulkan. Ya itu seperti itu kan alurnya. Berarti fokusnya yang nyampe sekarang berarti Pak ya, maksudnya bantuan itu terus ada gitu ya, terus ada. Menurut informasi ini tahun ini masih menerima ini. Masih diterima. Masih menerima. Soalnya kan beda-beda ya di setiap apa namanya kabupaten kota kan misalkan ada yang Ya. Oke. apalagi kalau yang alokasi dana desa itu yang tergantung ke pemerintahan itunya ya Pak. Ya. Kalau dana desa kalau Ambar Ketawang kemarin sampai bulan November kayaknya. November ya? Itu Desember juga sudah ada. Berarti dari bulan 3 nyampe November. Iya, jadi 6 bulan berapa sudah sampai bulan Oktober. Itu dari Maret, April. Menerima itu enggak bulan 3 kok. Itu sekitaran April Mei Boy. April Mei ya. Oke. Sekitar 5 ya Pak. Bulan 5 ya benar bulan 5 sekitar bulan 5. Itu mau tambah 6 bulan kan 11 bulan 12 itu sudah enggak menerima. Jadi desa bisa menganggarkan hanya sampai bulan 11 itu. 6 kali penerimaan. Kalau yang sekarang ini direncanakan 12 kali penerimaan per bulannya 300 12 kali penerimaan. Ya. Berarti nyampe akhir tahun nanti. sampai akhir tahun. Yang Kalau nanti udah tetap instruksinya masih tetap 12 kali, entah kalau ada perubahan aturan lagi ya. itu yang dari dana desa ya. Ya. 12 kali. Tapi belum yang Januari ini belum karena belum dananya belum ada. Ya, belum. Yang menurut informasi 12 kali. Ya, mungkin itu aja sih Pak, apa namanya yang soal bantuan. Tapi kan nanti sebenarnya kita fokusnya di
desanya yang dialokasikan. Oh ya, dana desa yang jelas tadi saya sampaikan untuk santunan BST untuk apa membantu yang isolasi mandiri, kemudian untuk desinfektan untuk penyemprotan. Itu diantara yang saya tahu yang itu sampai kebutuhan. Iya mungkin itu aja sih Pak. Oh ya, Ya. ya. Untuk apa namanya wawancara ini mungkin kita apa saja satu aja ya, apa, Oh ya. untuk semua tadi kan dari alur nyampe apa nyampe penerimaan ke bawah itu kan tadi kalau dari sini alurnya dari atas ke bawah bawah ke atas ya Pak, maksudnya yang diajukan itu Ya, usulan terutama yang tadi dana desa itu kan mulai dari RT, usulkan itu itu baru kelurahan. Untuk yang lain juga kita tetap apa terutama yang usulan ya kan untuk dana untuk data di kabupaten atau di Kemensos itu usulan juga saya menerima usulan juga dari bawah. Dari Pak RT ada kira-kira ada warganya yang patut kita usulkan enggak, kalau kiranya enggak ada ya udah kita, tapi kalau ada di ACC itu layak untuk diusulkan ya kita usulkan. Ya. Kan khusus ya awal-awalnya ada COVID itu kan di sini ya RT itu udah waktu itu rutin mengadakan penyemprotan itu sebelum dana desa turun itu warga itu sudah secara swadaya mengadakan penyemprotan ada yang masing-masing. buat yang sanitizer juga Ya, sanitizer secara yang dikelola pemuda itu juga ada. soalnya saya juga ngekosnya di daerah sini sih Pak, Oh ya, gimana? di samping MA Masito. Oh, sebelah barat emang. Ya, sebelah barat MA barat. Oh iya. Ya mungkin itu aja sih Pak ya. Oh iya. Iya. Maaf banget ini ganggu waktu ini. Iya. Sudah sore. Oke. Makasih banyak buat informasi juga ya. Mungkin apa namanya untuk sesi wawancaranya saya akhiri dulu. Oh ya, ya, terima kasih ya. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Oke, selesai. Terima kasih Bang ya. Ya. Mengulangi dulunya. Jurusan apa? Ilmu pemerintahan Pak. Oh, apa tuh anak saya?